Hai guys, berjumpa lagi dalam video kedua yang membahas mengenai sejarah manajemen. Kali ini videonya terputus-putus ya teman-teman, jadi teman-teman bisa istirahat dulu dalam menonton videonya dan bisa dilanjut lagi ke video selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jadi, otorisasi ini merupakan sebuah power ya yang digunakan oleh bagian SDM di perusahaan untuk actionnya. Jadi, memang ada perizinan-perizinan tertentu ya teman-teman yang harus dilakukan jika memang tidak termasuk dalam divisi tersebut. Contohnya ketika kita memiliki power gitu ya untuk otorisasi, kita itu ada penugasan untuk semacam setuju atau tidak terhadap adanya perizinan tersebut ya teman-teman mengenai hal-hal tertentu di perusahaan. Lalu di sini juga perlu menunjukkan adanya posisi yang menunjukkan hasil yang baik atau target yang telah dicapai. Dan di sini juga setiap SDM itu perlu memperhatikan apa saja yang diekspektasikan kepada mereka karena kan pada saat awal rekrut tentunya ada beberapa ekspektasi yang diharapkan ya teman-teman ada di dalam pribadi dari seseorang yang diterima. Dan perlu mengetahui juga batasan-batasannya. Makanya pada saat ini ketika kita bekerja sebagai staff, itu line manager kita siapa? Nah, line manager itu yang hanya berhak untuk kita sampai melapor ke sana. Kita tidak berhak untuk melapor ke line yang lebih tinggi. Itulah kenapa kita sebut adanya otorisasi. Dan di dalam perusahaan kita mengenal apa yang disebut dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Standar ini memang perlu ada dan norma-normanya pun perlu berjalan ya teman-teman. Jadi perlu mengikuti terhadap aturan-aturan yang terjadi di perusahaan. Ini merupakan teori yang lebih maju ya teman-teman dari Andy Fire, Mary Parker, dan Krister ya teman-teman. Ini adalah tokoh-tokohnya supaya teman-teman bisa membayangkan ya seperti itu. Fokusnya apa di sini? Organization itu gabungan dari para individual ya teman-teman perkumpulannya atau hampir kita sebut dengan teori yang berlaku pada saat ini. Dan di mana manajemen itu pada saat itu memiliki 4 fungsi. 5 fungsi ya teman-teman. Kalau sekarang kita punya 4 fungsi. Fungsi yang 5 fungsi tersebut termasuk perencanaan, mengorganisasi, memimpin, mengkoordinasi, dan memeriksa ya teman-teman. Henry Farrell ini sendiri menerapkan 14 prinsip ya teman-teman. Jadi masing-masing perusahaan itu memiliki divisi ya teman-teman dan memiliki akses yang bernama otoritas dan memiliki kedisiplinan. Jadi kalau bisa teman-teman lihat, Henry Farrell ini merumuskan apa yang disebut prinsip manajemen pada tahun 1841 sampai 1925. Dan ada juga yang disebut dengan komando. Siapa saja yang akan mengkomando atau memimpin ya satu divisi-divisi tertentu. Dan ada juga seseorang yang akan mendireksi atau memberi arahan ya teman-teman. Jadi kalau komando kan artinya memimpin ya setiap bagian divisi, tapi kalau memberi petunjuk mungkin itu lebih ke top manager ya teman-teman karena memberi petunjuk bagaimana gitu ya itu bisa berjalan dengan baik di dalam sebuah perusahaan. Dan ada juga yang disebutnya dengan uh, seorang ini lebih tertarik bekerja di bagian mana ya teman-teman. Makanya di proses rekrutasi itu juga sudah ditentukan seorang tersebut itu lebih tertarik untuk bekerja di mana. Dan ada juga pembaharuan karyawan ya teman-teman, karena kalau tidak ada pembaharuan maka nanti ditakutkan pegawai yang lama itu sudah tidak fresh atau tidak relevan pemikirannya dengan sekarang. Dan ada juga yang disebut dengan pusat dari kita harus melapor ya teman-teman, yaitu kepada top manager. Dan ada juga beberapa hal ya teman-teman yang terkait dengan perusahaan, yaitu ada sumber daya dalam hal order dan dalam hal modal, dan ada juga dengan staff yang disebut dengan staff tetap yang bekerja di dalam suatu perusahaan. Dan ada juga yang disebut dengan inisiatif ya teman-teman. Dan di dalam Mary Parker
juga dalam tahun 1868 sampai 1933 merumuskan bahwa ada suatu tujuan besar yang ingin diperoleh oleh suatu organisasi tertentu ya teman-teman, dan eh, organisasi ini dijalankan dari orang-orang yang bekerja di bisnis tersebut dari setiap hari ya teman-teman, dan eh, apa saja yang dilihat oleh manajer juga dalam kegiatan sehari-hari sehingga mampu menghasilkan apa yang disebut dengan lingkungan di dalam bisnis itu sendiri ya teman-teman. Sedangkan untuk Chester Barnard di tahun 1866 sampai 1961 merumuskan bahwa di dalam suatu bisnis itu kita perlu mempunyai grup-grup tertentu yang saling berkaitan ya teman-teman, dan jadi bisa memilih akan bergabung dalam perusahaan dalam manajemen yang mana, dalam divisi yang mana ya teman-teman. Dan ini adalah contoh bagaimana sebuah kriteria itu bisa diterima oleh perusahaan. Yang pertama mungkin belajar selama 10 tahun ya teman-teman, dan yang kedua adalah memiliki pengalaman di beberapa hal yang terkait dengan divisi yang akan diambil dalam perusahaan tersebut, dan memiliki beberapa tes ya teman-teman, serta memiliki faktor-faktor yang bisa mendukung perusahaan tersebut berjalan. Dan memiliki tes juga, ini sudah dijelaskan ya teman-teman, dan memiliki interpretasi yang baik. Maka dari itu dibentuklah kelompok human resources dalam perusahaan, karena human resources ini yang dapat menerima potensi yang penuh ya dari seorang individu yang ingin bekerja dalam perusahaan tersebut. Ini adalah teori dari Abraham Maslow ya teman-teman, di tahun 1908 sampai 1970. Di mana di tahap pertama atau layer pertama itu terkait dengan kenyamanan perusahaan itu pegawai tersebut bekerja di perusahaan. Itu ada dari efek psikologis, dari keamanan, dan dalam hal kepercayaan ya teman-teman. Sehingga tapi ketika dia melompat ke tahap manajer itu terkait dengan aktualisasi bagaimana bisnis itu berjalan. Jadi ada pentingnya membuat karyawan itu terasa nyaman ya teman-teman di dalam perusahaan agar tujuan-tujuannya dapat diaktualisasi. Baik, akan ada video ketiga ya teman-teman mengenai historical dari manajemen ini. Jadi jangan lewatkan satu videonya sekalipun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.